guys, balik lagi di Kicet Kito Carito bersama Feby di sini dan juga Fitri. Kali ini kita mau ngobrolin tentang pengalaman yang dialami oleh teman kita sendiri yang bernama Harmadi. Itu dia mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar ya Fit ya. Iya bener banget. Mungkin kalau kalian dengar semua mungkin dibilang oh nggak masuk akal, nggak mungkin gitu ya kan. Tapi kita dengar aja ya ceritanya dari Fitri. Ceritanya gimana? Tetap stay tune ya di Kicet Kito Carito. Ada teman-teman kita, temennya Feby juga, temennya Fitri juga, namanya Harmadi. Dia itu kerja di salah satu stasiun televisi yang ada di Jakarta. Jadi beberapa waktu yang lalu dia tuh sempat bagi cerita ya ke kita, ke Fitri dan juga ke Feby. Katanya gini, Fit, pernah ngerasain hal aneh nggak? Hah? Hal aneh? Aneh apa? Nah, dari obrolan pertanyaan aku itu, dia tuh coba ngejelasin kan, katanya gini, aku tuh kemarin baru ngalamin hal yang nggak enak, katanya. Oh, emang nggak enak kenapa? Aku bilang gitu kan. Jadi Harmadi ini dari cerita dia yang aku tangkep ya, Harmadi ini kan kerja di salah satu perusahaan televisi swasta yang ada di Jakarta, dan jam kerjanya itu nggak beraturan. Dia tuh kadang masuk pagi, kadang juga masuknya shift siang sampai malam. Pada shift malam dia kan itu kan dari tempat tinggal dia dan tempat pekerjaan dia kan cukup jauh, lumayan juga kan, iya. Berjarak kira-kira 2 jaman lah gitu ya kan, apalagi dia pakai kendaraan sepeda motor ya, harus nyetir lagi dari kosan ke tempat kerja gitu. Terus gimana sih pengalaman apa yang dia rasain waktu itu? Jadi menurut cerita dia yang aku tangkep ya, aku coba bagiin ke teman-teman semua ya di Kicet ini. Jadi Harmadi ini dia tuh berangkat kerja itu dari tempat tinggalnya ke tempat kerjanya itu sekitar 2 jaman. Jadi selama di perjalanan emang ya namanya juga Jakarta ya, dengan kondisi yang ngalami traffic di jalanan kan, otomatis pasti capek. Sampai di kantor dia juga kerjaan numpuk, jadi lumayan capek juga. Nah, di suatu waktu di tengah hari, di siang hari, dia tuh tiba-tiba ketiduran di meja kantornya dengan posisi kursi yang nyandar, pokoknya kebablasan gitulah, ketiduran. Nah, temen-temennya itu ngerjain, ada yang ngisengin. Ada jahil ya? Iya, temen-temennya pada jahil. Sebelum dijahilin, informasinya aja nih ya, katanya gedung tempat dia kerja itu, gedung kantornya itu, menurut informasi yang dia dapat dari dulunya emang udah sedikit horor. Emang udah sedikit horor gitu. Berarti banyak juga di sana seperti penampakan ya Pit ya. Mungkin jahil-jahil kali yang di situ ya. Iya, dan Harmadi ini sebenarnya di beberapa waktu dia udah pernah sempat ngerasain kayak apa sih, kayak ada yang ngeliatin, tapi dia tuh orangnya ya udahlah bodo amat ya, dia tuh cuek aja gitu kan. Sampai satu waktu dia ketiduran gak sengaja, terus teman-temannya pada ngisengin. Teman-temannya yang tadinya break time kan, pada waktu ngopi di jam asar kalau nggak salah itu, teman-temannya nggak ada yang bangunin dia guys. Dia sampai benar-benar ketiduran pules banget, dan di jam dia tertidur itu dia tuh ngerasain kayak didatangi sesosok perempuan bermuka datar, berambut panjang, dan katanya dia tuh tidur dipelototin kayak gini guys. Serius? Iya. Terus serius. Gimana Harmadi gimana? Iya, dia kata dia sih, menurut dia tuh kan ketiduran, tapi di tidurnya itu dia tuh kayak ngelihat nyata banget di depan mata dia diginiin guys. Serem gak sih? Serem banget itu. Aku nggak bayangin itu ya. Nah, begitu dia udah kaget banget kan, langsung buka mata, dia ngeliatin, loh kiri kanan teman-teman aku pada kemana gitu kan, karena dia ngerasa nggak enakan kan. Sebelumnya juga dia udah pernah dikerjain kayak kursi tiba-tiba goyang gitu kan. Terus beberapa alat kantor dia yang juga pindah tanpa ada yang gerakin guys gitu.
Pasti kaget banget itu. Parah itu. Dia emang ceritanya itu saking dia ketakutannya, dia tuh cerita yang bener-bener, aduh Kak Fitri aku takut, sebenarnya gini gitu. Oh, jadi kalau selain itu setelah dia bangun gimana? Apa? Setelah ngalami kejadian aneh itu, dia tuh nggak berani cerita nih ke teman-temannya kan. Setelah selesai kerjaannya, dia tuh sama teman-teman kantornya iseng sambil nungguin orderan. Dia tuh selain kerja di situ nyambil juga guys, dia nyambil ojol gitu kan. Ya biasalah ya kan, nambah biaya Penghasilan. Iya. Penghasilan. Nambah penghasilan. Secara hidup di Jakarta cuy, apa-apa mahal, keluar rumah wajib duit guys, kamar mandi toilet aja 5.000. Nah, teman-teman Kicet pasti pada penasaran kan gimana kelanjutan si Harmadi pada saat dia pulang ke rumahnya. Jangan di skip ya. Karena Harmadi ini udah jam 8:30 malam kan, menuju pulang ke tempat tinggalnya dia. Nah, di tengah jalan tuh dia tuh ngerasain kayak ada yang aneh gitu di badannya, kayak ketempelan, tapi dia tuh emang dasar dia tuh yang nggak peka dan masa bodoh gitu, cuek aja. Jadi dia tuh berusaha kayak ya udahlah, bodoh amat lah gitu kan, nggak pedulian gitu. Nah, sampai suatu ketika di jalanan tuh ya, dari tempat kerjanya itu ke tempat tinggalnya itu kan sekitar 2 jam ya naik sepeda motor. Di pertengahan jalan dia itu kayak ngeblank gitu, pikirannya kayak kosong, terus kan sempat ngebayangin dan ngehayalin yang enggak gitu, sampai akhirnya dia itu nggak nyadar guys, dia itu nggak nyadar di depan dia ada truk berhenti, truk besar gitu yang lagi berhenti, dan dia nggak tahu isi pikirannya apa. Tiba-tiba keretanya, karena memang di jalanan kan kalau malam kan kita berusaha jalannya kenceng ya, karena tahu lah ya di sana kan pasti ada begal dan lain-lain. Nah, salah satu cara ngehindarinya itu ya harus jalan kencang gitu. Di perjalanan dia tuh nggak sadar di depan dia ada truk, dia nggak tahu, ngeblank, bener-bener ngeblank. Tiba-tiba dia nabrak tuh si truk, dar kayak gitu, sampai si Harmadi ini terpental jauh dari sepeda motornya, dan sepeda motornya itu hancur, gak ada bentuk lagi lah gitulah. Terus karena di jalanan itu kan ada yang lewat gitu, jadi beberapa dari teman ojolnya dia, orang lain yang gak dia kenal, berusaha untuk nolongin dia karena ngelihat kondisi sepeda motor yang ringsek, terus dianya juga terpental jauh. Orang-orang tuh pasti mikir, ini pasti patah tulang nih gitu kan, pasti ada apa-apa nih, hancur nih, geger otak nih atau apa nih gitulah, udah pada panik kan. Dibantulah si Harmadi ini ke rumah sakit. Dan anehnya lagi, sampai di rumah sakit setelah melewati pemeriksaan, terus ronsen dan lain-lain kan, pengecekan, gak ada luka sama sekali di badannya Harmadi, dan gak ada patah tulang, gak ada keretakan, gak ada apa-apa guys. Ya cuma paling bekas celananya doang yang kayak habis kegesrek sama jalan gitu. Dia tuh gak ada luka-lukaan, lecet sedikit pun dia gak ada, dan gak ngerasain sakit di badan. Kok bisa gitu ya? Ya itu dia, heran, aneh. Terus pas udah sadar kan, dia tuh dikasih tahu sama teman ojol, mas tadi tuh kamu kecelakaan, kamu tuh nabrak truk, sepeda motor kamu itu hancur dan kamu terpental jauh. Dan Harmadi ini cuma bisa, oh iya, masa iya, oh iya aku udah di sini, emang aku kenapa, gitu doang. Dia tuh bingung. Berarti dia nggak sadar sama sekali ya pada saat itu. Iya, dia tuh nggak sadar. Yang dia tahu dia bangun udah di rumah sakit dan ngeliatin dia udah selesai diperiksa, tapi dia tetap diinfus karena dokternya takutnya ada apa-apa gitu kan. Tapi kan sudah dalam masa pengecekan kan, udah di ronsen semua. Iya, udah selesai. Tapi Iya, nggak ada apa-apa gitu. nggak ada apa-apa. Dia tuh nggak luka sama sekali. Dia tuh nggak ada lecet, nggak ada patah tulang, retak dan lain-lain, nggak ada. Tapi kalau logikanya ya, dia itu kan udah terlempar jauh kan, otomatis kan ada benturan itu Iya. di badan atau Nah, apa itu gitu. dia, kita tuh heran ya. Secara ya kan, dia tuh nabrak belakangnya truk, dar gitu kan. Sepeda motornya juga hancur, ringsek, dan dia terpental. Logikanya aja ya, kita aja jatuh sedikit cepet gitu, meletot kayak gitu, jatuh di jalan, Pasti bisa ada lecet. Apalagi dia yang terpental, dar kayak gitu, nggak ada keretakan, nggak ada luka, aneh. Dan dia nggak ngerasain sakit badan, ngilu atau apa, nggak ada. Nah, menurut kalian gimana tuh? Coba pikir-pikir aja ya. Harmadi itu sampai
dia kecelakaan itu, dia terpental, itu menurut kalian gimana sih? Pastilah ada lecet-lecet ataupun ada patah tulang ya kan secara nggak mungkin nggak ada gitu. Setelah si Harmadi ini cerita ke orang tuanya ya, setelah sampai di kontrakan, dia tuh cerita ke ibunya, yang kebetulan ibunya itu orang Sibolga juga guys. Jadi dia bilang gini, bahasa Sibolga ya, Boleh? mak tak jatuh mbok tadi nih sepeda tuh. Kalau di Jakarta itu ya, kalau di Jakarta itu kan sepeda motor gitu kan, jadi dia keingetnya bahasa kereta itu. Kalau di kita kan kereta, sepeda motor kan, kalau di dia sepeda motor. Mak tak jatuh mbok tadi nih sepeda, mak itu kayak apa yang lu naik. Jadi Harmadi ini ngejawab gini, dah ada mak, hancur kereta mbok mak, ala cai babure ndak babantu lagi. Apa yang percaya? Alhamdulillah ndak ada mak, ambo sehat-sehat saja. Alhamdulillah ndak ada luka, ndak ada lecet, cuma Honda saja yang cai. Harmadi ngomong kayak gitu. Sorry ya guys, aku ngekspresifinnya luar biasa karena emang lucu. Ya udah, setelah itu kan setelah dia ditenangin sama orang tuanya, terus disuruh ya udah istirahat dulu, kata mamanya gitu. Istirahat lang dulu, jangan dulu kaluang, cuti lang dulu karajo. Beko antara 20 sakit di badan nang tu biru-biru lambam, kata mamanya gitu kan. Terus ya udah, Harmadi ini ngambil cuti beberapa hari, dia istirahat di rumah sambil balikin shock badannya dia. Ya biasa ya, namanya jatuh pasti ada shocking moment di badannya ya. Nah, terus sambil istirahat dia tuh iseng-iseng nanya-nanya lagi ke mamanya, mak, bahasa Sibolga lagi ya, mak, taringnya, mengapa bisa ambo tak jatuh mak? Tidak ada luka di badan ambo. Jadi si mamanya ini awalnya nggak mau cerita, nggak mau ngasih tahu, cuma ya karena memang si anak ini udah benar-benar ngalami hal yang kayak gitu, akhirnya si mamanya ngasih tahu. Kata mamanya gini, sabananyo tuh sebenarnya gitu, sabananyo orang tuh bisa mencali, maksudnya bisa ngelihat gitu, tapi itu titipan dari leluhur ang dulu, dari angkuang-kuang dulu. Jadi sakit banyaknya ang tuh dilindungi sama uci angkuang, uci angkuang gitu. Tapi ya kalau menurut aku itu balik lagi ya, setiap kejadian itu kalau kita ada selamat ataupun kita merasa nggak ada apa-apa, itu kayaknya kita itu masih dilindungi sama Allah. Iya benar, itu kayak suatu keajaiban ya yang kita terima. Logikanya aja tabrakan itu, aduh kita tuh nabrak truk, aduh pasti udah ngebayangin hancur. Apalagi sampai dia nabrak gitu kan, hancur sepeda motornya, Iya, nggak bener. mungkin nggak ada masalah kan. Di Terpental badannya. jauh pula kan. Mm-mm. Itu emang benar-benar luar biasa sih menurut aku ya. Nah next nih ceritanya lagi, Harmadi ini nggak percaya kalau dia tuh benar-benar punya kodam ya, kata keluarganya kodam gitu. Apa sih kodam, aku nggak ngerti. Ya kalau bahasa aku ya, kalau bahasa aku menurut aku ya itu dia lagi beruntung aja, diselamatin sama Allah supaya nggak ngalami yang enggak. Ya secara logika dia tuh anak perantauan yang berusaha mengadu nasib di Jakarta kan, jauh dari keluarga. Mungkin kalau dia ngalami kejadian kayak gitu bisa jadi keluarganya pasti repot. Nah gitu. Gitu ya. Jadi katanya aku pun juga pernah dengar itu ya, Pit. Katanya itu dia sempat 2 kali ngalamin kecelakaan gitu. Yang satu lagi itu dia sempat nabrak tembok. Iya. Nah, nabrak tembok pas dia menuju pulang juga itu malam-malam gitu kan. Iya. Oh ya Pit, Ya. katanya dia juga sempat ngalamin kecelakaan yang kedua kalinya Iya, gitu kan. Harmadi itu menurut Fitri kayaknya dia tuh Nah, racing ya. banyak pengalaman ya di bidang bawa-bawa sepeda motoran. Padahal bukan anak trek. Tapi menurut aku dia selalu beruntung ya Pit ya. Iya. Dan gini, berikutnya itu dia ngalami beberapa waktu kemudian ya, dia itu ngalami kecelakaan lagi. Harmadi itu masih di kerjaan yang sama, dia pulang kerja dan dia coba ambil orderan karena dia ngojol kan. Nah entah kenapa tiba-tiba Harmadi ini pikirannya kosong, dia ngeblank lagi dan gak sengaja nabrak tembok. Tuh lagi naik sepeda motor
fokusnya entah di mana, temboknya di sebelah mana. Seharusnya kan kalau jalanan itu lurus aja ya, atau kalau ada pengkolannya ya mengkolin aja gitu kan. Tuh dia tuh bisa nabrak tembok rumah orang. Anehnya lagi, dia tuh pas dar gitu kan kecelakaan, dia tuh nggak ngerasain sakit, cuma karena memang pas mau berdiri dia tuh ngerasain kayak aduh, kayak ada yang sakit gitu di badannya. Dan bener aja dia tuh cuma ngalami ini apa namanya, iya, keseleo, bahunya cuma keseleo. Kalau di bahasa Siboga namanya takili. Ya, Harmadi itu ngalami takili di bahu sebelah kiri ya kiri kan, itu sebelah kiri. Terus karena di sana tuh kan kalau ada apa-apa susah ya nyari tukang urut. Sampai entah kenapa Harmadi itu diarahin sama beberapa orang temen dia yang di sana, ngasih tahu, ya udah coba bawa aja ke tukang urut mak apa gitu. Sampailah si Harmadi ini sama temennya dianterin ke tukang pijet itu. Terus pas lagi dipijit, si emak ibu tukang urutnya ini ngasih tahu, katanya gini, ini bau kamu keseleo pasti karena kamu pikirannya kosong ya, digituin. Terus Harmadi, iya bu, kok ibu tahu? Iya, soalnya kamu beberapa hari terakhir ini kayak ngerasain ada yang aneh ya. Loh iya, ibu kok tahu? Iya, soalnya kamu ada yang ngikutin. Hah, diikutin lah. Terus Harmadi cerita lagi, iya bu, aku nih berapa hari terakhir ini selalu digangguin, mulai dari keluar dari tempat kerja, di ruangan kerja aku juga aku sering diisengin. Kemarin itu aku pernah tidur, terus menurut aku pas lagi tidur itu ada cewek yang ngeliatin gitu. Terus si ibu bilang gini, iya si perempuan itu kayaknya naksir kamu, dia tuh suka kamu. Wajar gak sih? Nggak tahu lah. Wajar gak sih perempuan dari alam sana naksir sama kita yang dunianya gini? Itu menurut Feby gimana? Ya mungkin karena si Harmadi jomblo kalian. Nggak tahu juga sih ya. Kalau menurut Fitri itu Harmadi itu lagi apes, emang bener-bener lagi apes. Next, berikutnya, terus setelah diurut si ibu pesan kayak gini, kamu kalau pulang kerja sebelum naik motor tepuk-tepuk dulu kursinya. Jangan lupa baca-baca. Iya, jangan lupa baca-baca dan jangan suka ngayal gitu ya. Kita kan nggak tahu apa problem yang dialami orang ya. Bisa jadi kayak Fitri aja pun kadang kalau lagi sendiri, selain ngalihin pikiran ke hal yang positif ya kadang emang lagi bengong aja, kosong. Pesan-pesan yang kamu dapat dari cerita si Harmadi ini apa? Pesannya gini ya, aku tuh kurang percaya ya sama hal yang begituan. Maksudnya gini, aku percaya Tuhan itu menciptakan manusia dan juga jin hidup berdampingan. Iya, aku percaya itu, percaya. Tapi yang aku kurang yakin itu, walaupun ada, aku kurang yakin itu beberapa di antara kita ada yang dikasih kelebihan bisa ngelihat dan bisa ngerasain. Dan yang kurang masuk di akal aku itu, katanya lagi ada info yang bilang gini, para leluhur atau orang tua ataupun kakek nenek gitulah ya yang udah lama meninggal itu bisa jadi ngikutin kita atau ngelindungin kita. Itu sampai sekarang menurut aku masih pro dan kontra ya di pikiran aku. Walaupun dari kota kita ini masih ada yang percaya begitu, tapi kalau Fitri sendiri ngerasa ya tapi kalau menurut aku ya ini Pit, segala sesuatu yang terjadi itu sebetulnya jangan disangkut pautkan dengan hal-hal negatif semua. Iya, ataupun yang gaib-gaib semua. Bisa jadi karena si Harmadi ini jatuh karena dia ngantuk di jalan, kan kita bisa jadi kan secara positif kan jam aja kerja, gitu. isi kerjaan dan juga Dia rutinitas. rutinitas dia padat kan sampai pulang tengah malam Iya, itu kan bisa benar. jadi salah satu hal yang membuat dia bisa nabrak kan Iya. gitu. Ya, kalau menurut namanya aku di sih ya. jalan ya kan. Mm-mm. Kalau di jalan itu kan kita perlu konsentrasi yang full. Dan pikiran pun kita nggak boleh kosong Iya, sebenarnya. benar. Jadi bisa jadi kejadian yang dialami Harmadi itu ini di luar dari konteks dia diganggu ya. Bisa jadi itu karena kurangnya fokus, kurang istirahat atau kurang teliti atau gimana gitulah. Cuma ya buat Harmadi yang udah pernah ngalamin kecelakaan berulang kali di jalanan, untuk lebih fokus lagi di jalanan, liatin tuh jalannya gimana. Terus ya lebih lebih safety lagi. Mungkin trauma naik motor, beli mobil kali.
kalau ada duit. Amin amin, mudah-mudahan rezekinya dilancarin ya supaya dia nggak naik motor lagi, kali aja bisa naik mobil. So buat Armadi yang jauh di seberang sana, semoga kerjaannya lancar-lancar terus, semangat terus, berjuang terus, bahagiakan orang-orang di sekitar, cari rezekinya yang halal, keep positive mind terus ya. Oke. Terima kasih buat Fitri yang sudah datang, yang sudah hadir, yang udah mau cerita Sama-sama. tentang pengalaman-pengalaman teman-teman kita lagi. Nanti Iya, kalau ada yang sama-sama. seru lagi Oh, kita banyak. undang lagi ya. Alhamdulillah Fitri itu selalu dicari sama teman-teman buat cerita. Entah kenapa, mungkin Moja Fitri kali ya. Kayak tempat penampungan kisah pilu, kisah bahagia orang. Alhamdulillah Fitri syukuri aja. Berarti kan sedikit banyaknya dari teman-teman Fitri percaya gitu sama Fitri, berbagi cerita. Alhamdulillah, salah satu menjadi orang yang bermanfaat itu ya bermanfaat buat teman. Nah, itu dia tadi cerita dari Harmadi. Semoga kalian suka ya dengan cerita si Harmadi ini. Dukung terus ya channel ini supaya kita bisa semangat lagi buat konten-konten video selanjutnya. Dan jangan lupa support juga channel aku Yanti Borek. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kita, Fitri, dan juga Feby, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.